Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Bughyatul Muqtasid, syarah dari Bidayatul Mujtahid. Kita lanjut di halaman 14. Di sini sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa salah satu bentuk jual beli itu kita menukar barang dengan barang. Tapi arbon bi arubin. Kita beli barang terus bayarnya juga pakai barang gitu ya. Itu boleh. Lalu kemudian wa in kana ainan bi zimmatin summiya salaman. Nah, kalau kita beli barang yang itu nanti ya dibayar dengan apa? Dengan utang, maka itu nanti akad salam. Nah, jadi di dalam akad salam itu sebenarnya gampangnya adalah kebalikan dari jual beli kredit gitu. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa wa bai'us salam, jual beli dengan skema salam, laisa min anwa riba. Itu bukan bentuk riba ya. Wa fil fiqhil islami, di dalam pembahasan fikih Islam, anwa minal buyu ustus niat minar riba. Ada beberapa praktek ataupun skema jual beli yang itu dikecualikan gitu ya, dan dia tidak disebut sebagai riba. Atau di sini beliau membahasakan ja'at ala khilafil qiyas. Dia itu hadir dan kesannya seakan bertentangan dengan qiyas ataupun kondisi asal yang normal. Di antaranya yaitu adalah akad salam ini. Kemudian yang kedua ada akad ju'alah, bisa ji'alah, bisa ja'alah. Lalu yang ketiga ada namanya akad ijarah. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan yang namanya ijarah atau sewa menyewa itu sebagaimana yang kita tahu ya, kama huwa maklum, itu artinya istijar manfaah. Kita itu membeli manfaat yang mubah lalu kita bayar dengan harga yang jelas. Sebagaimana misalkan kita menyewa rumah dan yang lainnya. Lalu kemudian assalam qad abahahullah abahahur rasul. Jadi akad salam itu dibolehkan oleh Rasul kana tadfa kan tadfa lil bai al mal walam yuwaffik. Jadi bentuknya gimana sih akad salam itu? Ya, si pembeli itu bayar kepada penjual sejumlah harta, tapi penjualnya belum ngasih barang. Kabai gharsit tamr, seperti apa misalnya? Kita beli kurma ya, yang masih ada di pohon dan barang itu kemudian ada semacam ketidakjelasan ya. Nah, tapi kemudian ini kenapa kok dibolehkan, ada kebutuhan sehingga mendapatkan keringanan. Ini nanti ada kita bahas juga dan kita akan singgung ya, jual beli buah yang masih ada di pohon. Nah, itu nanti ada kajiannya tersendiri. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa intinya salam itu sebenarnya kebalikan daripada jual beli kredit. Yang berutang itu adalah penjual. Pembeli sudah bayar cash, penjualnya belum kasih barang. Lalu ja'alah atau ju'alah. Ini kita menyiapkan upah, ya, kita menyiapkan bayaran bagi mereka yang bisa mengembalikan. Misalkan budak kita yang hilang gitu ya. Lalu kemudian kita buat pengumuman man radda ilayya abdi falahu kaza wa kaza. Jadi kalau pernah dengar istilah sayembara, nah ju'alah itu seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi dia bilang ini barang saya hilang. Kalau bisa kembalikan nanti ada hadiah, ada upah yang saya akan kasih. Jadi beliau bahasakan di sini ini transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kias gitu ya. Karena nanti kias yang dimaksud itu apa? Di antaranya objeknya harus jelas gitu. Ini ada ketidakjelasan semacam itu. Akan tetapi ya, beliau di sini juga memaparkan sebagian para ulama itu membantah hal tersebut. Jadi sebenarnya ini enggak benar nih kalau dibilang bahwa uh, ini tidak sejalan dengan kias gitu ya. Jadi kias itu kan mainnya adalah logika. Kias itu adalah kita menganalogikan. Maka para ulama yang lain membantah, enggak ada tuh ceritanya
kias yang bertentangan dengan dalil. Nah, di sini kan kita kenapa kok boleh akad sewa, kenapa kok boleh akad salam? Ya karena ada dalilnya, gitu kan. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan itu tidak masuk akal, gitu ya, itu tidak jelas, ya nggak bisa, gitu. Karena kita patokannya dalil. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan gitu. Beliau di sini mengatakan lana insya Allah ma'hadzihil buyu waqfah indama nasil ila abwabiha wa masailiha. Jadi itu tadi semacam pancingan gitu ya, semacam bocoran saja supaya kita semakin tertarik. Karena nanti kita akan ketemu di pembahasan itu masing-masing ya. Ada kajian khususnya, ada bab khususnya, nanti kita akan ketemu insya Allah. Wa in kana 'alal khiyar sumya bai'al khiyar. Bai'a khiyar. Jadi kalau nanti praktek jual beli itu mengandung unsur khiyar, maka nanti disebut jual beli yang ada fasilitas khiyarnya. Fal mushtari qad yashtari sil'atan ala khiyarin liqaulihi al bayyi'ani bil khiyar. Jadi bisa saja ketika terjadi transaksi mereka melakukan khiyar gitu ya, menggunakan hak khiyar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, penjual dan pembeli itu mereka memang memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Nah, di sini ada footnote ya, ada catatan kaki. Khiyar itu apa sih gitu ya, terutama yang baru pertama kali mendengar. Khiyar itu adalah kata yang berasal dari ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha ataupun memilih gitu ya. Wahwa talabu khairil amroin. Dia mencari, mengambil, meminta yang terbaik dari dua pilihan. Apa itu? Bisa dia melanjutkan akad atau dia membatalkan akadnya. Sehingga di sini disebut ada tiga bentuk. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar nakisah. Ya, ini biasanya pada barang yang cacat, ya, barang yang ada aibnya. Ini penjelasan dari An-Nihaya fi Gharibil Hadis wal Asar. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu ya, tentang khiyar ini, khiyar majelis, khiyar syarat, nanti ada pembahasannya. Itu tadi kita baru membagi jual beli berdasarkan pilihan khiyarnya. Seperti itu yang kita bisa baca di halaman 14. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita bisa istiqomah. Amin.